Penyelenggaraan kejuaraan balap internasional World Superbike (WSBK) di sirkuit Mandalika diprediksi bakal mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Ari Prasetyo mengatakan bahwa dalam sekali penyelenggaraan balapan kelas dunia di Mandalika, bisa mendatangkan keuntungan mencapai 500 miliar rupiah. Keuntungan tersebut tidak hanya datang dari penjualan tiket, tapi juga hotel, hingga sektor kuliner. Diketahui, ajang balap internasional World Superbike (WSBK) rencananya digelar pada 19 sampai 21 November tahun 2021 di sirkuit Mandalika, NTB. Sementara untuk MotoGP, Mandalika akan menjadi tuan rumah di musim kompetisi 2022 mendatang. Lalu, siapa saja para pembalap yang akan terlibat dalam adu balap motor level kedua setelah MotoGP ini? Berikut kami sampaikan daftar 10 besar pembalap yang akan berlaga di WSBK. 1. Toprak Razgatlioglu. Dari Turki telah dipuji sebagai juara dunia masa depan sejak ia melangkah ke pedok. Pembalap Turki pertama kali naik sepeda motor pada usia 5 tahun dan mengamankan 4 gelar kejuaraan motocross Turki. Sebelum berkompetisi dalam balapan 600cc pertamanya ketika ia berusia 13 tahun. Ia menembus kancah Eropa dari 2011. Razgatlioglu pertama kali memasuki Piala Dunlop Yamaha R6. Pada 2013, anak muda itu mengamankan tempat di Red Bull Rookies Cup, yang ia ikuti bersama kejuaraan Supermoto Turki. Ya, bertarung di piala yang selalu kompetitif selama 2 musim, ia meraih kemenangan pertamanya di Jerman. Tim Pata Yamaha with Bricks Schwarzbeka, motor Yamaha YZF-R1. 2. Jonathan Rea. Dari Inggris, pertama kali mulai balapan di aspal pada 2003 setelah awal karir di motocross. Mengesankan di British Superbike Championship, ia naik ke panggung dunia pada tahun 2008. Ia menyelesaikan sebagai runner-up World Supersport, tim Kawasaki Racing Schwarzbeka, motor Kawasaki ZX10RR. 3. Scott Redding. Dari Inggris, nama rumah tangga di kancah balap motor selama dekade terakhir, akan bersaing di pedok World Superbike pada tahun 2021 untuk tim Aruba, It Racing, Ducati. Ya, sekarang berusia 28 tahun, Redding baru berusia 15 tahun ketika ia pertama kali melangkah ke pedok MotoGP untuk bersaing di kejuaraan dunia 125cc 2008. Ya, mencetak lap tercepat dari balapan debutnya. Dia hanya membutuhkan 8 balapan untuk menang untuk pertama kalinya, saat dia menaklukkan Donington Park untuk menjadi pemenang balapan termuda dalam sejarah Grand Prix. Ya, rekor yang dia pegang selama lebih dari 1 dekade. Tahun itu, Redding selesai sebagai Rookie of the Year, di depan 1 Marc Marquez, tim Aruba, It Racing, Ducati, motor Ducati Panigale V4R. 4. Michael Ruben Rinaldi. Dari Italia, menghadapi kejuaraan dunia Superbike dengan tim keempat yang berbeda, tetapi menggunakan mesin yang sama seperti pada 2019 dan 2020, Ducati Panigale V4R. Ya, dia memiliki tantangan baru di 2021 saat dia bergabung dengan tim pabrikan Ducati setelah musim terobosan 2020 di mana ia membawa tim Guleven ke puncak podium untuk pertama kalinya. Bergabung dengan pedok Schwarzbeka pada 2014, Rinaldi bergabung dengan kelas Superstock 600 Eropa dengan hasil terbaik kelima di sirkuit rumahnya di Imola.
Rinaldi pindah dari Yamaha ke Kawasaki untuk musim 2015 dan meraih kemenangan pertamanya di JRS. Tim Aruba It Racing. Ducati. Motor Ducati Panigale V4R. 5. Andrea Locatelli. Dari Italia. Membuat langkah langsung ke tim resmi Pata Yamaha Works BK untuk tahun 2021 setelah kampanye bersejarah dan memecahkan rekor di World Cup. Di musim pertamanya di Works BK, Locatelli mengklaim 7 pole position dari 8 serta 12 kemenangan dan 13 podium dari kemungkinan 15. Ya. Debut yang menakjubkan berarti ia langsung didorong ke tim pabrikan Yamaha di mana ia menghadapi prospek menyamai hingga pebalap muda lainnya Toprak Razgatlioglu. Juara World Cup yang berkuasa sekarang baru memasuki musim keduanya di paddock World Superbike. Tim Pata Yamaha with Bricks Works BK. Motor Yamaha YZF-R1. 6. Michael van der Mark. Dari Belanda memiliki awal yang kuat untuk karirnya di paddock World Superbike saat ia mengambil mahkota kejuaraan Superstock 600 Eropa hanya dalam upaya keduanya. Ya, langsung naik ke kejuaraan dunia Supersport. Ia memiliki kinerja yang sama saat ia mengambil gelar di musim keduanya dengan 10 podium dalam 11 balapan, termasuk 6 kemenangan. Tim BMW Motorrad Works BK. Motor BMW M1000RR. 7. Alex Lowes. Dari Inggris. Terus membalap untuk tim balap Kawasaki untuk musim Works BK 2021. Setelah 7 tahun mengalami kemajuan yang konsisten di atas mesin Suzuki, Yamaha dan Kawasaki. Memulai karirnya di kejuaraan dunia 125cc, saudara kembar dari pembalap Moto2 kemudian berkompetisi di BSB selama 4 musim. Menjadi juara termuda di seri tersebut pada tahun 2013. Tim Kawasaki Racing Works BK. Motor Kawasaki ZX10RR. 8. Garrett Gerloff. Dari Amerika. Selesai dengan 3 podium atas namanya saat ia membawa Yamaha YZF-R1-nya ke podium. Untuk 2021, pembalap Amerika itu akan tetap bersama tim junior GRT Yamaha Works BK. Gerloff menghabiskan sebagian besar dekade terakhir, menemukan kesuksesan di setiap anak tangga sepeda motor Amerika Serikat. Ya, setelah meraih beberapa trofi dan kemenangan di seri nasional WERA dan kejuaraan Daytona Sportbike, Gerloff mendarat di kelas Moto Amerika Supersport pada 2015, finish ketiga pada percobaan pertamanya. Dia akan 2 kali lebih baik pada 2016 dan lagi pada 2017. Menjadi juara 2 kali pada usia 22 tahun. Tim Pata Yamaha with Bricks Works BK. Motor Yamaha YZF-R1. 9. Axel Bassani akan menjadi pembalap termuda di Grid Works BK pada 2021 saat ia melakukan debutnya di kejuaraan pada usia 21 tahun. Setelah berkompetisi di World Cup pada 2016, 2017 dan 2020, Bassani berharap pengalamannya di pedok menempatkannya dalam posisi yang baik saat ia bergabung dengan Moto Corsa Racing untuk 2021. 10. Alvaro Bautista. Dari Spanyol. Setelah 16 tahun di pedok MotoGP, pebalap Spanyol ini siap membawa Honda kembali ke puncak. Setelah musim rookie yang luar biasa di tahun 2019 dan penampilan yang kuat sepanjang 2020. Bautista mulai berkompetisi di pedok MotoGP pada 2002 dan dinobatkan sebagai juara dunia 125cc pada 2006. Dari sana, ia naik ke kelas 250cc selama 3 musim, mengambil 8 kemenangan, sebelum melangkah ke kelas utama pada 2010. Ya, Bautista adalah salah satu pria paling berpengalaman yang telah menghiasi kejuaraan balap untuk Suzuki, Honda,
Aprilia dan Ducati. Tim HRC, motor Honda CBR 1000 RR.